Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Saudara, kenaikan kasus positif baru corona di Indonesia pada hari ini mencapai 1 tahun sudah pandemi COVID-19 menerpa Indonesia. Virus yang diketahui berasal dari Wuhan memberi dampak yang cukup signifikan di berbagai kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan keluarga. Karena kasus positif yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjamin keselamatan warganya. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah WFH atau Work from Home yang mengharuskan setiap masyarakat untuk melakukan semua kegiatan dari rumah. Diterapkannya WFH tentu dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi yakni adanya peran ganda yang dirasakan, mengingat adanya WFH membuat waktu lebih fleksibel sehingga apabila tidak diatur dengan baik, tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga akan tumpang tindih satu sama lain. Apabila hal ini tidak diatasi dapat memicu timbulnya konflik yang mengarah pada KDRT bahkan perceraian. Sementara dampak positifnya adalah individu dapat melakukan work-life balance atau menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga sehingga tujuan keduanya dapat tercapai dan keharmonisan keluarga juga tetap terjaga. Seperti yang diungkapkan oleh 5 narasumber kami, salah satu cara agar work-life balance dapat dilakukan adalah dengan membagi peran antar anggota keluarga. Adapun beberapa cara lainnya yang dapat dilakukan agar work-life balance ini berjalan optimal, yaitu 1. Berbagi peran antara suami dan istri. Suami dan istri dapat berperan sebagai pekerja sekaligus asisten rumah tangga. Utamakan kompromi agar tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu aktivitas dalam bekerja maupun keharmonisan keluarga. Atur jadwal skala prioritas serta pembagian tugas secara matang dan penuh kompromi. Yang kedua, bekerja dari rumah. Agar tetap nyaman saat WFH, buatlah ruang kerja yang nyaman. Ruang kerja yang tidak nyaman akan membuat produktivitas menurun. Agar anak tetap merasa diperhatikan, buatlah ruang kerja yang berada dekat dengan anak. Ketiga, jangan abaikan keluarga. Utamakan kepentingan anak dan pasangan selama bekerja dari rumah. Mengapa ini penting? Karena untuk berkembang dan belajar, anak-anak membutuhkan perhatian yang hangat, penuh kasih, dan waktu yang berkualitas bersama orang tuanya. Waktu berkualitas adalah ketika orang tua secara fisik dan emosional hadir menemani anak. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengajaknya belajar, atau dalam kasus lain, jika ia menangis, berhentilah sebentar untuk menenangkan, baru kemudian kembali bekerja. Sementara bagi suami dan istri, sebaiknya mengatur jadwal secara bersama. Tips selanjutnya adalah mengatur mental psikologi. Siapkan kesabaran ekstra dalam menghadapi masa pandemi ini. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi paparan pemberitaan media. Hal ini penting guna melindungi diri dari perasaan khawatir. Tips terakhir yaitu keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Atur waktu dan kegiatan agar seimbang antara urusan pekerjaan dan keluarga setiap harinya, sehingga pekerjaan dapat selesai tanpa mengabaikan keluarga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.